Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, akhwat wa ummahat fillah yang dirahmati Allah, izinkan saya pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan tugas madah, yaitu hadis arba'in yang ke-8 tentang haramnya seorang muslim atau tidak boleh dibunuh. Ani ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintah memerangi manusia hingga mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat. Apabila mereka telah melakukan itu, berarti telah melindungi darah dan harta mereka kecuali dengan alasan yang dibenarkan Islam. Sedangkan perhitungan mereka, termasuk orang baik atau buruk, adalah wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun untuk urgensi hadis ini adalah hadis ini sangat penting karena memuat perkara-perkara yang fundamental dari berbagai dasar Islam. Perkara-perkara tersebut adalah syahadat dengan meyakini sepenuhnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Hadis arba'in yang ke-8 ini mempunyai beberapa kandungan. Yang pertama yaitu tentang riwayat hadis. Hadis ini diriwayatkan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, Imam Ahmad meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian kandungan yang kedua adalah mengucapkan syahadatain. Sebenarnya, dengan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, seseorang telah terpelihara jiwa dan hartanya. Hal itu didasari apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Pada saat itu, Rasulullah menerima orang yang datang kepadanya untuk masuk Islam dengan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu, mereka sudah dianggap muslim yang terpelihara jiwa dan hartanya. Hal ini juga didukung oleh sebuah hadis sahih yang senada dengan hadis di atas, namun tidak menyebutkan masalah sholat dan zakat. Kemudian kandungan yang ketiga adalah perdebatan antara Abu Bakar dengan Umar. Perdebatan antara Abu Bakar dengan Umar seputar keharusan memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat adalah bukti bahwa dengan hanya mengucapkan syahadatain, seseorang telah masuk Islam. Juga bukti bahwa memerangi orang yang menolak untuk membayar zakat hanya bisa dilakukan ketika mereka dalam bentuk kelompok. Selanjutnya, kandungan yang keempat yaitu hukum bagi orang yang meninggalkan semua rukun Islam. Jika mereka satu kelompok yang kuat dan berpengaruh, maka mereka harus diperangi, sebagaimana orang yang menolak membayar zakat dan tidak mau mendirikan sholat. Ibnu Syihab Az-Zuhri meriwayatkan dari Hanzalah ibnu Ali ibnu Aqsa bahwa Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk memerangi manusia karena 5 hal. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 5 hal tersebut, maka tetap juga diperangi sebagaimana mereka meninggalkan kelimanya. Kelima hal itu adalah 1. Syahadatain, 2. Mendirikan sholat, 3. Mengeluarkan zakat, 4. Puasa Ramadan, dan 5. Haji. Kandungan yang kelima yaitu tentang iman yang diharapkan. Hadis ini menjelaskan bahwa iman yang diharapkan oleh syariat adalah pengakuan yang mendalam dan keyakinan terhadap rukun-rukun Islam tanpa keraguan sedikit pun. Sedangkan mengetahui
Berbagai dalil bagi keimanan tersebut bukan syarat sahnya iman. Artinya, seseorang hanya dituntut untuk yakin terhadap apa yang dibawa Nabi Muhammad dan tidak disyaratkan untuk mengetahui dalil-dalilnya. Kemudian kandungan yang keenam adalah maksud dari kalimat illa bihaqiha, kecuali haknya. Kalimat illa bihaqiha, kecuali haknya, dan dalam riwayat yang lain illa bihaqil Islam, kecuali hak Islam, oleh Abu Bakar sebagaimana kisah yang telah lalu dipahami bahwa hak tersebut adalah mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Sebagaimana ulama ada juga yang memasukkan puasa dan haji ke dalam hak tersebut. Termasuk juga perbuatan yang menjadikan jiwa seorang muslim tidak terpelihara, misalnya membunuh, zina, dan sebagainya. Kemudian, kandungan yang ketujuh adalah perhitungan di akhirat adalah urusan Allah. Adapun ketika di akhirat, maka Allah lah yang akan menghisapnya, karena hanya Allah lah yang tahu masalah hati. Jika seseorang ternyata benar-benar beriman, maka ia pun masuk surga. Namun jika ternyata ia dusta dan keislamannya hanya pura-puraan, maka ia adalah munafik dan akan bertempat di neraka yang paling bawah. Adapun tugas Rasulullah dan para dai di dunia hanyalah mengingatkan dan menasihati. Sesuai dalam firman Allah dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 21 dan 26, dan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, sesungguhnya aku tidak diperintah untuk melihat hati manusia dan menyikat batinnya. Lalu kandungan yang kedelapan adalah memerangi penyembah berhala adalah wajib hingga mereka masuk Islam. Dan yang terakhir, jiwa dan harta seorang muslim terpelihara. Baiklah akhwat wa ummahat fillah, demikian tadi penyampaian hadis arba'in ke-8, yaitu tentang haramnya seorang muslim atau tidak boleh dibunuh. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.